Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin wali murid yang saya hormati. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang mana ketika kita diminta untuk menghitung salah satu nikmat ataupun semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, tentunya kita kesusahan. Maka dari itu kita perlu bersyukur kepada Allah dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya selalu sabar sampai besok dia melahir, tidak lain hanyalah menunggu syafaat dari beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semuanya sebagai manusia, apalagi sebagai orang tua, itu pasti menginginkan karunia, yaitu adalah anak. Sebuah keluarga pasti yang kita inginkan adalah anak. Nah, dalam hal ini berarti kita semuanya sebagai orang tua itu mempunyai kewajiban kepada anak kita sebagai amanah atau sebagai karunia dari Allah yang diberikan kepada kita itu. Bagaimana caranya kita bisa istilahnya bersyukur atas karunia yang sudah diberikan kepada kita, utamanya pada anak ya. Nah, dalam hal ini kita fokuskan kepada pendidikan. Dalam ayat yang saya baca tadi di Muqaddimah di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, bahwasanya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang ya. Akan mengangkat derajat seseorang. Itu adalah orang yang beriman, satu yang pertama ya. Adalah orang-orang yang beriman, yang kedua adalah orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat oleh Allah. Nah, berarti di sini Allah itu memberikan kemuliaan bagi kita semuanya sebagai orang yang beriman dan juga orang yang berilmu pengetahuan itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, tentunya kepada karunia yang sudah diberikan kepada kita tadi sebagai orang tua, kita diberi amanah oleh Allah adalah anak. Bagaimana cara mendidik kita terhadap anak tersebut? Apakah biasa saja? Apakah kita akan mementingkan tentang pendidikan anak? Ya, tentunya kita sebagai umat Islam itu sudah banyak sekali contoh-contoh bagaimana cara mendidik anak yang baik ya. Sudah dicontohkan oleh para nabi, sudah dicontohkan oleh para sahabat, orang-orang pilihan dari Allah yang sudah diabadikan di dalam Quran. Itu semuanya adalah bisa kita ambil pelajaran bagaimana cara mereka itu mendidik anak-anaknya ya. Jangan sampai ketika kita sudah diberikan amanah oleh Allah, kita sia-siakan ya. Karena apa? Ilmu adalah sesuatu yang sangat utama bagi anak kita. Ada kata mutiara yang mengatakan bahwasanya jangan sampai kita menjadikan anak kita itu menjadi bodoh. Kun aliman wala takun jahilan. Kun aliman, jadikanlah aku alim. Alim itu adalah pandai. Wala takun jahilan, jangan sampai jadikan saya itu seperti apa? Bodoh ya. Ini kun aliman wala takun jahilan. Ini bukan hadis ya, ini adalah kata mutiara. Nah, kemudian menjadi alim, orang yang pandai itu sudah dianjurkan juga oleh Rasulullah. Kun aliman ya. Kita disuruh untuk menjadi orang yang alim ya. Untuk menjadi orang yang alim itu adalah orang yang pandai. Berarti orang yang pandai itu pasti membutuhkan apa? Membutuhkan biaya, membutuhkan usaha yang benar, membutuhkan ikhtiar ya. Jadi
ketika menjadi orang yang alim itu pasti membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk membeli buku, untuk membayar guru dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita tidak bisa menjadi orang yang alim, dari Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi muta'alim. Muta'alim itu adalah murid. Nah, kalau kita nggak bisa menjadi guru, kita dianjurkan untuk menjadi murid. Ya. Untuk menjadi murid tentunya juga memerlukan biaya, memerlukan usaha untuk datang ke sekolah. Ya, itu ya. Kalau tidak bisa menjadi muta'alim, menjadi murid, maka kita dianjurkan untuk menjadi mustami', adalah pendengar. Nah, menjadi pendengar itu juga memerlukan biaya ya, tentunya ya. Dengan apa? Kita bisa mendengarkan televisi, berarti kita harus membeli televisi. Mendengarkan radio, kita harus membeli radio. Kita mendengarkan pengajian, berarti kita harus mendatangi pengajian. Itu ya. Kalau tidak lewat televisi atau radio, berarti kita harus mendatangi pengajian. Yang namanya mendatangi pengajian pasti tentunya apa? Dengan transportasi. Nah, kadang ada sepeda, kemudian ada juga motor, mobil dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita tidak bisa mendatangi pengajian, kita menjadi pendengar saja kadang kita susah ya. Berarti yang terakhir kepada kita, anjuran dari Rasulullah itu apa? Untuk menjadi muhibban, orang yang cinta. Ini maksudnya adalah orang yang cinta terhadap apa? Terhadap ilmu ya. Kita cinta terhadap ilmu. Berarti ini adalah salah satu anjuran dari Rasul yang sangat mudah ya bagi kita ya, hanya mencintai ilmu saja. Karena kalau kita masih mempunyai rasa cinta terhadap ilmu, berarti kita masih ketika beribadah itu apa? Sesuai dengan dasar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau kita sudah benci dengan ilmu, berarti sudah kita tinggal menunggu apa? Kehancurannya. Maksudnya bagaimana? Ibadah tanpa ilmu akan tertolak. Semua tanpa ilmu itu akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Ya, contohnya yang paling mudah apa? Ketika kita memasak, sebagai orang tua kita memasak ya, kita memasak kemudian tanpa ada ilmunya masak itu, nanti rasanya bagaimana? Tentunya tidak ada rasanya, berbeda dengan ketika kita masak ada ilmunya. Kemudian apa namanya, seperti bumbunya, kemudian ukuran air ataupun bumbu itu seberapa lah, itu berarti ada ilmunya, nanti akan menjadikan masakan yang sesuai dengan selera kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, nih, itu anjuran dari Rasulullah seperti itu. Jadi dengan itu semuanya, cara mendidik anak itu sangat penting sekali. Ilmu itu sangat penting bagi kita sebagai manusia ataupun orang yang masih hidup di dunia ini ya. Nah, dalam hal ini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang cara mendidik anak menurut Islam. Nih, bagaimana caranya? Bisa yang pertama melalui ketika kita itu memperdengarkan Al-Quran sejak lahir. Nah, kita bisa memperdengarkan Al-Quran sejak lahir. Maksudnya bagaimana caranya? Cara mendidik anak yang pertama ini sudah dimulai sejak dalam kandungan hingga lahir. Semasa hamil, sebaiknya memperbanyak mengaji. Lah ini sebagai ibu ya, ini utamanya pada ibu ya. Jadi ketika hamil itu harus memperbanyak ngaji, membaca Al-Quran. Bisa juga dengan cara apa? Kita bisa membunyikan ini ya, speaker ya. Itu bisa kita perdengarkan, kita tempelkan di perutnya, di perut ibu hamil. Nah, itu selain membawa ketenangan, tentunya ada berkah tersendiri bagi bayi tersebut ketika di dalam kandungan. Nah, kemudian setelah bayi itu lahir, nah, kemudian teraturlah setiap hari itu memperdengarkan apa? Bacaan Quran. Jangan sampai kita hanya membaca Quran ketika bayi masih di dalam kandungan saja. Tapi ketika sudah lahir, kita juga harus tetap sama, kita harus teratur dalam membaca Al-Quran. Hal ini supaya apa? Anak sudah terbiasa dengan lantunan setiap ayat firman Allah. Apalagi dengan pemikiran yang masih suci dan mudah menerima. Ini maksudnya bagi bayi ya. Kalau anak itu sering-sering mendengarkan ayat-ayat Quran, tentunya nanti akan lebih tenang hidupnya, kemudian akan juga lebih mudah untuk menghafalkannya ketika sekolah, ketika sudah dewasa. Gitu. Bapak Ibu yang dihormati Allah, itu yang pertama ya, itu yang pertama adalah memperdengarkan Al-Quran sejak dalam kandungan sampai anak tersebut lahir. Kemudian bisa juga dengan yang kedua, itu mengajarkan dasar-dasar Islam. Mengajarkan dasar-dasar Islam ya. Dalam hal ini
dalam kitab Al-Amali dari Imam Al-Baqir dan Imam As-Shadiq mengatakan mengenai tahap awal mengenalkan anak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini ajarkan kalimat tauhid, ya, ajarkan kalimat tauhid. La ilaha illallah sebanyak 7 kali, bisa juga lebih ya. Ajarkan kalimat la ilaha illallah itu bukan ketika anak lahir itu kemudian apa diadani ya, bukan diadani ya, tapi didoakan. Nah, kemudian setelah anak itu bisa berpikir, anak bisa menggunakan nalarnya, pikirannya, kemudian kita ajarkan tentang kalimat ini, mengajarkan dengan dasar-dasar Islam ini, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam usia berapa? Di usia antara 1 sampai 3 tahun, ya, 1 sampai 3 tahun diajarkan itu. Kemudian setelah menginjak usia 3 tahun, 3 tahun sampai 7 tahun, ya, itu bisa juga ajarkan tentang apa kalimat Muhammad dan Rasulullah. Nah, bukanlah lidah anak-anak kalian itu ini yang pertama kali ya, bukalah lidah anak-anak kalian pertama dengan kalimat la ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia maka bacakanlah la ilaha illallah ini. Nah, ketika membuka lidah anak kita ucapkan dengan la ilaha illallah, dan ketika hendak meninggal kita juga harus membacakan la ilaha illallah. Kenapa? Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mendidik anak sesuai dengan ajaran Islam itu, yaitu memberi contoh dan mengajarkan sholat. Nah, memberi contoh dan mengajarkan sholat. Tadi kita sering-sering membaca Al-Quran ya tadi ya. Nah, kemudian sekarang adalah memberi contoh tentang mengajarkan sholat. Sejak balita sudah membiasakan anak untuk mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat meskipun belum benar sama sekali. Ya, ini ya, kita harus memberikan contoh kepada anak untuk apa? Selalu mengambil air wudhu dan mengikuti gerakan sholat meskipun anak itu belum sempurna untuk melaksanakan sholat. Tapi kita sebagai orang tua harus apa? Harus sabar ya. Harus sabar, jangan sampai oh itu salah, jangan seperti itu, seperti ini duduknya misalnya. Kemudian ketika berdiri, kalau sholat nggak boleh rame. Nah, namanya anak-anak itu kan masih suka seperti itu ya, kadang sok rame, kadang sok ngikuti temennya lah. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa benar-benar untuk apa? Memberikan contoh yang baik. Kita samping kita jejeri anak itu ke sebelah kita. Nah, jika anak sudah terbiasa melihat orang tuanya sholat dan meniru setiap gerakannya, kelak akan lebih mudah untuk diajari. Besoknya itu ketika agak besar, lebih dari usia 7 tahun itu akan lebih mudah untuk diajari tentang sholat. Jadi memang ini harus kita ajarkan sedini mungkin ya. Kita harus paksa diri kita untuk bisa mengajarkan anak. Paksa dengan rumus apa? Dengan rumus paksa, bisa, biasa, terbiasa, dan luar biasa. Nah, kalau kita memaksakan diri kemudian anak bisa, yang ketika sudah bisa nanti akan menjadi terbiasa. Sudah terbiasa kemudian akan menjadi bisa dulu ya. Dari paksa, bisa, biasa, terbiasa, dan luar biasa. Nah, maka suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun ya. Ketika 7 tahun kita harus meniru anak kita meskipun daripada ketika sudah 7 tahun kita kesusahan untuk mengajak anak kita untuk sholat, makanya harus kita ajarkan sedini mungkin. Pukullah mereka jika meninggalkannya setelah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Ini adalah hadis dari Ahmad dan Abu Daud. Bapak Ibu rahimakumullah, itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan tauhid. Dan mengajarkan tauhid ini adalah tentang kalimat apa? La ilaha illallah dan juga kalimat Muhammad Rasulullah. Nah, dalam hal ini yang namanya syahadat ya, yang kita tahu adalah syahadat. Syahadat itu adalah menjadi intisari ajaran Islam. Jadi yang pertama kali kita ajarkan ke anak itu seharusnya ya ini, tentang kalimat la ilaha illallah ini, tentang ketauhidan, tauhid. Tentang keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan ini tentang kalimat la ilaha illallah tadi adalah
bukalah lidah anak-anak itu dengan menggunakan kata la ilaha illallah untuk membuka lidah anaknya. Kemudian setelah akhir ketika hendak meninggal maka tutuplah dengan la ilaha illallah pula. Nah di sini apa maksudnya? Tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, mengenal Allah. Allah itu siapa? Nah, kemudian siapa yang menciptakan kita? Itu kita ajarkan kepada Allah. Nah, kemudian ajarkan kepada Allah anak juga tentang apa? Muhammad Rasulullah, tentang Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah siapa Nabi Muhammad itu? Keteladanan apa yang bisa kita contoh dari Nabi Muhammad itu kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya. Oke, berikutnya setelah kita mengajarkan tadi tentang puasa ya, cara wudhu, kemudian sholat, dan juga tentang ketauhidan. Dan sekarang adalah mengajarkan anak tentang puasa. Nah, mengajak anak untuk memulai mengenal puasa sejak dini. Kira-kira bagaimana ya? Kapan ya kita bisa mengajak anak untuk berpuasa? Nah, dalam hal ini kita bisa mencoba di usia yang ke-6 tahun. Nah, ketika anak sudah usia 6 tahun, kita ajarkan tentang apa? Bangun sahur, atau mungkin bangun pagi ya, sebelum subuh ya, gitu ya. Kemudian sebagian masyarakat Indonesia itu menggunakan cara puasa tengah hari, yang biasa kalau anak itu mengenalnya dengan puasa beduk ya. Jadi setelah setengah hari pas adzan adzan zuhur ya, adzan zuhur itu anak buka puasa. Nah selanjutnya, setelah anak itu sudah terbiasa dengan puasa tengah hari, maka nanti akan bisa dilanjutkan dengan puasa penuh seharian. Ketika sudah tertanam seperti itu, nanti anak akan lebih mudah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa itu tujuan kita. Kemudian berikutnya, memberi nama panggilan yang baik. Jangan sampai ketika kita sudah mempunyai anak, sudah diberikan panggilan nama yang baik, kemudian kita memanggil semau kita. Nama itu merupakan sebuah doa dari orang tua demi masa depan buah hatinya. Maka kita sebagai orang tua harus hati-hati ketika memberikan nama kepada anak kita. Jangan asal kita memberikan nama, memakai nama keren tapi kita nggak tahu artinya. Ternyata artinya tidak sesuai dengan kehendak kita. Yang penting kita paham tentang nama, kemudian artinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai asal keren saja ya. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, bentuk mencintai, mendidik dan menghormati anak melalui nama panggilannya. Jadi anak kita sebagai bukti cinta kita kepada anak, kemudian menghormati anak kita itu adalah dengan panggilan kita, bagaimana cara kita memanggil. Dalam sebuah hadis dikatakan, hormatilah anak-anakmu dan perhatikanlah pendidikan mereka, karena anak-anakmu sekalian adalah karunia Allah padamu. Jadi anak itu adalah karunia Allah kepada kita semuanya. Itu ya. Jadi anak itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita sebagai amanah. Kita sebagai orang tua itu diberikan amanah. Itu adalah berupa anak. Kalau kita diberi anak, berarti Allah itu sebenarnya sudah Allah itu percaya kepada kita kalau kita itu sanggup untuk memeliharanya, sanggup untuk mengasuhnya gitu. Berikutnya adalah membacakan kisah Nabi dan para suri tauladan. Nah, ini sangat perlu sekali ya. Jadi kita sebagai orang tua, ketika anak hendak tidur itu juga bisa dibacakan tentang cerita-cerita atau kisah para nabi atau suri tauladan. Tentunya yang baik ya, jangan yang buruk ya. Sempatkanlah waktu untuk membacakan kisah para suri tauladan seperti para nabi, kemudian kisahnya Luqman yang sudah diabadikan dalam Al-Quran itu ya. Kemudian ada Ashabul Kahfi, kemudian ada sahabat Nabi dan sebagainya. Hal ini supaya apa? Agar supaya anak itu dapat belajar menjadi pribadi yang baik. Nah, ketika sudah kita bacakan tentang kisah Nabi, kemudian para sahabat tadi, itu pengennya anak itu dapat belajar menjadi pribadi yang baik dan mampu menerapkan ajaran Islam sesuai dengan syariat. Itu. Kemudian berikutnya membiasakan ucapkan salam. Membiasakan ucapan salam. Ini
sebenarnya mudah, tapi terkadang kita sok lupa nggih dan ini ya. Maka membiasakan anak untuk mengucapkan salam assalamualaikum itu merupakan kalimat doa sekaligus apa itu? Bentuk dari sopan dan santun pada orang lain. Mengajarkan anak untuk terbiasa mengucapkan salam pada setiap orang dan ketika berkunjung. Ini maksudnya jadi ketika bertemu, ketika berpisah dengan mengucapkan salam itu merupakan adab, salah satu adab dan sopan santun. Maka ini perlu kita ajarkan kepada anak kita. Kemudian berikutnya adalah membiasakan bersikap sederhana. Membiasakan bersikap sederhana ini sangat susah sekali nih, apalagi terhadap keluarga yang kecukupan. Membiasakan anak untuk bersikap sederhana merupakan salah satu penerapan dari tauladan Rasulullah SAW. Beliau begitu istimewa di mata umat muslim, malaikat, dan bagi Allah. Rasul itu adalah umat yang istimewa ya sebenarnya bagi kita nih. Maka sebagai suri tauladan, beliau itu sangat kaya, kemudian beliau itu sangat apapun yang dia inginkan, apa yang beliau inginkan pasti dikabulkan oleh Allah, pasti akan diberikan oleh Allah. Tapi Rasulullah itu tidak seperti ini, maksudnya tidak seperti raja, tidak seperti orang-orang konglomerat yang lain ya. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk bersikap sederhana. Contohnya saja ketika beliau tidur ya, Rasulullah itu ketika tidur hanya pakai tikar. Sehelai tikar ya untuk tidur Rasulullah itu. Kemudian ketika malam hari itu Rasulullah menjumpai ketika tidur kok berbeda dengan biasanya. Karena apa? Tikarnya ternyata dilipat dua oleh istrinya. Akhirnya ketika dilipat dua oleh istrinya itu Rasulullah bisa tidurnya, tapi tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Akhirnya istrinya itu dimarahi oleh Rasulullah. Besok jangan diulang lagi ya itu. Itu nggih. Rasul saja sebagai raja, sebagai presiden ya, kalau sekarang ya tidur aja seperti itu. Apalagi kita sebagai orang biasa ya, kita banyak dosa ya. Kalau Rasul kan ummi, tidak punya dosa, yang terbebas dari dosa ya. Kita harus bisa mencontoh paling tidak ya tentang pakaian kita ataupun tentang kehidupan kita sehari-hari. Kita kalau bisa mencontoh Rasulullah itu ya. Kita harus bisa hidup yang sederhana. Meski Rasulullah itu memiliki kekuasaan memimpin umat Islam dikala itu ya, namun beliau tidak pernah mengandalkan kekuasaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi. Ketika lapar, beliau lebih memilih untuk menahan. Nah, ketika lapar beliau memilih untuk menahan, bukan meminta dilayani. Nah, Rasulullah juga pernah mengajarkan untuk menggunakan pakaian yang sederhana. Tidak perlu dengan pakaian yang panjang, terjuntai, yang menampakkan kesombongannya. Nah, itu. Kemudian perhatikan pergaulan anak. Ini sangat penting sekali ya, tentang pergaulan anak. Apalagi sekarang ini, zaman modern seperti ini, banyak sekali hal-hal yang bisa mempengaruhi anak. Tidak hanya teman saja, tapi HP. Itu nggih. Dengan HP anak itu akan bisa terpengaruh. Tidak hanya tingkah lakunya, tapi juga adabnya juga sama. Nah, memperhatikan siapa saja lingkungan pergaulan anak kita. Rasulullah bersabda, perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api. Nah, yang biasa kita dengar antara penjual minyak wangi dan pandai besi ya, kalau yang biasanya itu ya. Nah, jika anak kita itu berteman dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang positif, tentu akan akan membawa aura yang baik pula untuk kedepannya. Tapi kalau lingkungan anak kita itu di lingkungan yang negatif, maksudnya itu hanya keinginan untuk mencukupi keinginan dunia saja, ataupun hanya keinginan nafsu diri atau pribadi kita, maka nanti yang terbentuk dalam anak kita adalah aura yang negatif, dan kedepannya pun dia akan menjadi anak yang mungkin susah diatur, mungkin tidak paham tentang agama dan sebagainya. Makanya kita harus berhati-hati dalam pergaulan anak ya.
Jangan sampai salah memakai. Misal kita tetap memakai HP nggih, anak itu ketika bermain HP ya kita harus bisa mengawasinya. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ini ketika anak itu, apalagi sekarang masih SD nggih, masih SD, kita harus mengawasinya. Jangan sampai ketika di dalam kamar ataupun dalam posisi sendirian anak itu masih memegang HP. Apalagi dengan kuota ataupun di rumah itu ada wifi-nya. Kenapa? Kalau anak hanya bermain HP atau menggunakan HP untuk pelajaran saja nggak masalah ya, untuk pendidikan nggak masalah. Tapi kalau untuk yang lain, karena apa? Sesuatu perbuatan yang jahat, perbuatan jahat itu akan bisa terlaksana itu dalam posisi sendirian. Oke. Perbuatan jahat akan bisa terjadi pada posisi sendirian, bukan bersama-sama. Makanya ketika kita itu berdoa, jangan sampai kita hanya menginginkan anak yang mempunyai adab, sopan santun saja. Tapi apa? Harus mempunyai anak yang bertakwa. Apa bedanya? Kalau kita hanya menginginkan anak yang punya adab, sopan santun, nah yang namanya adab atau sopan santun itu hanya bisa dilihat ketika bersamaan, ketika ada orang banyak. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan anak ketika anak itu dalam posisi sendirian, baik itu di dalam kamar ataupun di mana. Kalau anak dalam posisi sendirian kita nggak tahu. Nah, tapi bagi orang yang bertakwa, anak yang bertakwa itu nanti ketika dalam kebersamaan ataupun dalam hal kesendirian nanti juga akan takut. Karena apa? Merasa dirinya diawasi oleh Allah. Itu nggih. Makanya kita harus perhatikan tentang pergaulan anak kita. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengajarkan tentang kata-kata jujur dan menepati janji. Nah, ini sangat penting sekali bagi anak kita. Kita harus bisa mengajarkan tentang kejujuran dan juga menepati janji. Membiasakan berkata jujur dan bisa menepati janji. Nah, hal ini akan terus tertanam hingga dewasa untuk menjadi pribadi yang baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, tentang mendidik anak itu bisa kita usahakan sedini mungkin. Kita harus mengusahakannya. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang, kalau bahasa Jawanya itu gelo ya. Gelo di belakang. Jangan sampai. Makanya kita harus mendidik anak itu mulai dari usia sedini mungkin. Dan berikutnya adalah mengajarkan anak sedekah, untuk bersedekah dan berbagi. Ini juga perlu sekali bagi kita untuk mengajarkan anak itu untuk saling memberi. Karena kita sebagai manusia adalah ini sebagai makhluk sosial ya, manusia ya, yang tidak bisa hidup seorang diri. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan untuk banyak berbagi. Nah, Islam mengajarkan untuk banyak berbagi, baik itu dengan orang yang mampu maupun orang yang tidak mampu. Rasulullah mengajarkan hal ini layaknya Utsman bin Affan. Layaknya Utsman bin Affan. Kenapa kok Utsman bin Affan? Yang mana beliau itu sampai sekarang kekayaan itu masih ada, masih terjaga sampai hari ini. Sampai sekarang masih terjaga ya kekayaan Utsman bin Affan itu ya. Dan bahkan diteruskan oleh siapa? Oleh para keturunannya. Nah, janji Allah itu pasti. Semakin sering berbagi, semakin sering pula Allah itu berbagi kepada kita. Entah dalam bentuk apa yang tidak terduga. Maksudnya ketika kita sering berbagi kepada orang lain, nah kemudian Allah itu akan memberikan kepada kita apa? Kita nggak tahu ya. Bahkan mungkin yang beranggapan bahwasanya ketika kita itu sedekah, uang kita akan habis, itu keliru. Itu anggapan yang salah. Makanya ketika kita berbagi, memberikan kepada orang lain, Allah itu akan melipat gandakan kepada kita. Apanya? Nikmatnya. Kita yakin ya dengan janji Allah ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gitu. Sungguh Allah itu akan melipat gandakan bagi orang yang bersyukur. La in syakartum. Sungguh jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, maka kami akan melipat gandakan. Aku akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Wala in kafartum, dan jika kita itu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, inna adzabi lasyadid, kita tinggal menunggu apa? Adab yang sangat pedih dari Allah. Makanya kita harus berpegang dengan itu tadi di surat Ibrahim ayat 7 tadi ya. Kita ketika berbagi, itu adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah.
Ya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Itu nggih. Maka la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kemudian kebalikannya, wal in kafartum, dan jika kita itu kufur, mengingkufuri nikmat Allah, maka apa? Inna adabil syadid, kita tinggal menunggu adab dari beliau, adab yang sangat pedih sekali. Gitu ya. Kita harus yakin dengan itu semuanya. Itu adalah janji Allah kepada kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Makanya kita harus, ketika kita memberikan sedekah pada orang lain itu jangan sampai kita berpikiran rezeki kita hilang, rezeki kita berkurang, itu ya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Karena apa? Rezeki itu adalah yang menentukan Allah. Kemudian itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan memberikan atau berbagi ya tadi nggih. Itu. Kemudian berikutnya tentang mengajarkan kepada anak itu tentang apa? Terapkan tentang masalah menjaga kebersihan. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan, termasuk kebersihan dan kerapian. Nah, di sini dalam hal bersih dan rapi ini tidak hanya badan ya, tidak hanya badan kita, tapi apa? Lingkungan kita, kemudian tempat tinggal kita itu juga harus bersih. Makanya kalau tempat tinggal kita bersih, kemudian lingkungan bersih, kemudian apalagi badan kita bersih, pakaian kita bersih, maka kita akan menjadi orang yang sehat. Gitu. Jadi bersih pangkal sehat ya, bersih itu indah, indah itu bisa menyehatkan bagi kita semuanya. Ya. Kemudian terhadap anak kita harus berlaku adil pada setiap anak. Jangan sampai kita hanya memikirkan salah satu anak kita saja. Kita punya anak 3 ataupun 4 ataupun 5, meskipun dari anak-anak itu adalah mempunyai karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Nah, makanya kita jangan sampai memilih-milih atau memilih anak kita. Karena apa? Itu adalah karunia Allah kepada kita semuanya. Nah, setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita tidak perlu menekan salah satu demi atau menonjolkan anak yang lain. Nah, tugas kita sebagai manusia, sebagai orang tua adalah apa? Membangkitkan setiap potensi anak sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka. Itu kita hanya memberikan semangat saja kepada anak-anak kita untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Tentang sekolahnya, tentang untuk masa depannya, kita hanya bisa memberikan support saja ataupun semangat saja nggih. Jangan sampai kita membedakan, kita harus bisa berlaku adil pada anak kita. Gitu. Berikutnya adalah memberikan kasih sayang. Ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua terhadap anaknya. Memberikan kasih sayang. Memberi kasih sayang pada anak dari dalam kandungan hingga dewasa itu merupakan bentuk mendidik anak menurut Islam. Kenapa? Kasih sayang itu bisa kita wujudkan dalam bentuk kata-kata atau perbuatan dan tanggung jawab. Nah, dalam hal ini ketika nanti ya kalau ada anak kita yang mungkin ada yang berlaku kasar atau mungkin berbuat salah kepada kita ataupun pada orang lain, apa yang kita lakukan? Apa kita juga akan mengeluarkan kata-kata yang kasar atau mungkin dengan kata-kata yang lembut? Nah, makanya kita harus bisa memberikan kasih sayang kepada anak kita. Kita harus bisa mengajarinya dengan akhlak yang baik. Itu ya tadi ya. Dengan kata-kata yang jujur dan juga bisa menepati janji. Ketika anak kita berbuat salah, bagaimana cara kita menasihatinya? Kemudian perbuatan apa yang kita lakukan? Tentunya yang bisa dicontoh tentang perbuatan yang baik, gitu ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya ketika mendidik anak itu adalah mengajarkan anak untuk menutup aurat. Nah, ajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini supaya mengenal siapa saja yang bukan mahramnya, serta tanamkan manfaat menutup aurat. Itu ya. Jadi menutup aurat itu sangat penting sekali bagi anak. Nah, kita harus bisa memberikan ketika memberikan pakaian kepada anak itu ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan syari'nya. Nah, jangan memberikan pakaian kepada anak itu yang
Kalau untuk bagi anak perempuan ya jangan yang ketat, kemudian ataupun jangan yang ini guys, bahasanya yang paling mudah itu semerawang itu ya, bisa dilihat dalamnya gitu ya. Jadi kita harus bisa menutup aurat. Kita ajarkan anak bisa menutup aurat sejak dini mungkin. Nah, kemudian setelah anak itu diajarkan tentang menutup aurat, kita juga harus bisa mendidik anak itu tentang apa? Tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, mulai membiasakan atau memisahkan ya, mulai memisahkan tempat tidurnya bagi anak kita untuk apa? Memiliki kamar sendiri, apalagi anak kita ada laki-laki dan perempuan. Nah, ketika sudah berusia menginjak 10 tahun ya, itu harus kita pisahkan tempat tidurnya. Nah, kemudian apa? Kita mengajarkan tentang perbedaan antara keduanya, antara laki-laki dan perempuan. Hal ini supaya apa? Kelak anak kita tidak mudah goyah terhadap nafsu lawan jenis. Ya. Dan yang tak kalah penting lagi tentang mendoakan anak. Nah, ini sebagai orang tua itu adalah kita juga mempunyai kewajiban untuk mendoakan anak kita. Mendoakan anak juga termasuk cara mendidik anak sebenarnya. Memberi contoh pada mereka bahwa kasih sayang juga bisa dicurahkan melalui kalimat doa. Nah, dalam hal ini tertuang tentang masalah doa ya di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74 itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kita sebagai orang tua, kita perbanyak doa seperti itu. Untuk apa? Memohon kepada Allah untuk dianugerahi tentang apa? Pasangan keturunan yang bisa menyenangkan hati. Makanya ketika orang nikah itu pasti menginginkan keluarga yang apa? Keluarga sakinah ya, keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu yang mawaddah warahmah ya. Nah, makanya ini harus kita perbarui tentang doa ini. Jangan sampai ketika kita mendoakan kepada orang yang menikah itu mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi doakanlah dengan doa mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Ya, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah gitu ya. Nah, sakinah itu ciri-cirinya apa? Mawaddah warahmah gitu. Nah, kemudian selain kita mohon pada Allah untuk diberikan pasangan keturunan yang bisa menyenangkan hati, dan juga apa? Kita diberikan anak ataupun bisa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Itu yang terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pengetahuan bagi kita semuanya. Di sini kami tentunya banyak kata, banyak salah juga ya. Ketika orang banyak berkata pasti banyak salahnya. Karena apa? Tidak tahu ya, yang namanya manusia itu ketika ngomong terkadang ya sesuai dengan yang bisa. Maksudnya bagaimana? Ketika banyak ngomong pasti tentunya meskipun itu ada dasarnya ataupun ada kelakuannya, meskipun saya sendiri juga belum bisa belajar melaksanakan apa yang bisa saya sampaikan tadi ya. Yang penting intinya kita di sini adalah belajar bersama ya, tidak menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi kita belajar bersama. Tentunya nanti kita juga akan bisa untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.